Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di ujung lorong yang dilalui Arya Buwana, terdapat pintu yang anehnya sosok di balik pintu menyuruhnya masuk. Siapakah sosok di balik pintu? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Kini Arya tidak ragu-ragu lagi. Segera digerakkan tangannya hendak mengetuk pintu itu. Tapi mendadak gerakan tangannya terhenti di udara. Ternyata dia menemukan adanya kejanggalan pada pintu ini. Pintu itu ternyata dikunci dari luar. Berkerut kening Arya melihat hal ini. Otaknya yang cerdas segera dapat menduga kalau orang yang melakukan ini bermaksud mengurung sesuatu. Dan suara makian tadi berasal dari dalam. Jadi itu adalah suara orang yang terkurung. Kembali hati Arya dilanda kebimbangan. Haruskah dibuka paksa pintu itu? Tidakkah itu berarti telah bertindak lancang? Siapa tahu kalau seseorang yang terkurung itu adalah tokoh yang berbahaya. Bukankah itu berarti dia telah berbuat suatu kesalahan? Pemuda ini memutar otaknya. Diingat-ingatnya lagi ucapan yang tadi keluar dari dalam. Masih jelas terngiang di telinganya bunyi makian tadi. Dari bunyi makian itu, Arya segera saja dapat menduga kalau yang terkurung itu adalah seorang guru. Sementara orang yang mengurungnya adalah muridnya yang murtad. Lenyaplah kini keraguan-raguan Arya. Ditatapnya pintu itu sejenak. Walau kelihatannya pintu itu begitu tebal dan kuat, tapi pemuda itu yakin kalau akan mampu menghancurkannya dengan sekali pukul saja. Hal ini diam-diam membuat Arya agak heran. Ia tahu seorang tokoh rendah pun akan mampu menghancurkan pintu itu. Tapi kenapa orang yang berkedudukan sebagai guru itu tidak mampu melakukannya? Puak! Dengan mengeluarkan suara agak ribut, pintu itu hancur berkeping-keping. Sejenak Arya mengawasi keadaan di dalamnya. Segera dilangkahkan kakinya masuk disertai sikap waspada. Begitu melangkah masuk, Arya sudah menyiapkan ilmu andalannya 8 cara menaklukkan harimau. Tapi kewaspadaannya seketika pupus. Ternyata dia melihat pemandangan yang mengenaskan di hadapannya kini. Tampak sesosok tubuh kurus tua yang tengah duduk bersila di atas tanah lembab. Kedua tangannya nampak dililit gelang baja yang masing-masing dihubungkan dengan rantai. Begitu pula pada sepasang kakinya. Kakek itu mengangkat wajahnya menatap Arya. Seketika meremang bulu kuduk pemuda itu. Sepasang mata kakek itu begitu tajam, mencorong dan bersinar kehijauan mirip mata seekor kucing dalam gelap. Sekali pandang saja, Arya sadar kalau kakek itu pasti memiliki tenaga dalam yang sangat tinggi. Hanya orang yang memiliki tenaga dalam tinggilah yang memiliki sinar mata seperti itu. Hanya saja yang masih menjadi teka-teki bagi Arya, mengapa kakek ini tidak membebaskan diri dari kurungan dan belenggu rantai itu. Dengan tenaga dalam yang dimiliki, semua belenggu bagaikan permainan anak-anak saja. "Siapa kau, anak muda?" tanya kakek itu pelan. Sepasang mata itu pun kembali meredup. "Dan apa hubunganmu dengan Boma?" "Boma? Maaf kek, aku tidak mengenal nama itu," jawab Arya hati-hati. "Tidak mengenalnya? Jangan bohong kau, anak muda.
Kalau bukan teman atau suruhannya, mana mungkin kau bisa tiba di sini? Tidak ada seorang pun yang tahu tempat ini kecuali Boma. Bomantara si murid murtad, tegas kakek itu. Sungguh kek, aku tidak mengenal orang yang kakek sebut itu. Aku tahu tempat ini secara kebetulan saja, bantah Arya. Kebetulan, kakek itu tersenyum pahit. Sepasang matanya kini kembali mencorong menatap Arya penuh selidik. Tapi tiba-tiba saja sepasang mata itu terbelalak. Arya tentu saja dapat melihat keterkejutan sorot mata dan wajah kakek itu. Segera diikuti arah pandangan kakek itu. Dan hatinya tersentak ketika ia menyadari kalau yang membuat kakek itu terkejut adalah benda yang tergantung di punggungnya. Pedang bintang. Cepat-cepat Arya berusaha menyembunyikannya dari pandangan kakek itu, tapi terlambat. Kakek itu rupanya sudah mengetahui. Pedang bintang, desah kakek itu pelan. Kakang Gering, setelah sekian tahun, akhirnya muncul juga pewaris yang kau sebut-sebut itu. Rupanya Gusti Allah masih berkenan mengabulkan permohonanku. Anak muda, kemarilah, ajak kakek itu sambil melambaikan tangannya. Dengan agak ragu, Arya melangkah mendekat. Kakek itu rupanya tahu kalau pemuda remaja di hadapannya ini masih curiga padanya. Tak perlu takut padaku anak muda, aku tidak akan mungkin bisa mencelakaimu. Dulu, memang hampir setiap orang menyebut namaku dengan perasaan gentar. Tapi sekarang tidak lebih dari seorang anak bayi. Tercekat Arya mendengar ucapan kakek itu. Dirasakan ada nada kesungguhan dan kegetiran di dalam hatinya. Keadaan kakek ini pun lebih mempertegas ucapannya. Bomantara, si murid murtad itulah yang telah membuatku lemah seperti kakek-kakek jompo. Tutur kakek itu lagi. Aku berdosa. Aku telah menciptakan seorang iblis di dunia persilatan. Iblis jahat yang tidak akan ada yang sanggup menandinginya. Kek, tegur Arya pelan. Kakek itu menatap Arya lekat-lekat. Anak muda, jawab secara jujur pertanyaanku. Dari mana kau dapatkan pedang bintang itu? Tanpa ragu-ragu lagi, Arya pun menceritakan semuanya. Dari awal mula kedatangan dia bersama ayahnya ke Gunung Waru sampai akhirnya terpaksa harus berpisah dengan ayahnya. Rupanya kau bukan orang sembarangan, Arya. Aku kenal siapa itu Ki Wanayasa, paman gurumu, maupun pendekar Ruyung Maut ayahmu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membela kebenaran. Pedang bintang benar-benar jatuh ke tangan yang tepat. Kalau boleh ku tahu, siapakah kakek sebenarnya? Tanya Arya. Semula pemuda ini menduga kakek ini adalah Ki Gering Langit. Tapi setelah kakek ini menyebut Kakang Gering, barulah dia tahu kalau kakek ini bukanlah tokoh yang dimaksud. Kakek itu terkekeh pelan. Aku, perlukah itu Arya? Perlu kek. Baiklah, akan kuperkenalkan diriku. Dulu dunia persilatan menjuluki diriku ular hitam. Tapi sekarang julukan yang pantas buatku adalah ular sakit. Arya merasakan betapa perutnya mendadak sakit. Sungguh di luar dugaannya kalau dirinya sampai bertemu datuk golongan hitam ini. Kau tidak usah takut Arya. Seperti yang telah kukatakan tadi, sekarang aku telah menjadi seorang yang lemah seperti bayi. Tegas kakek yang mengaku berjuluk ular hitam ketika melihat Arya yang wajahnya mendadak pucat. Penegasan kakek itu membuat keberanian Arya timbul. Ya, mengapa harus takut? Kakek ini entah karena mengapa kini telah menjadi orang lemah dan telah dilihatnya sendiri kenyataannya. Lagi pula, nampaknya kakek itu tidak bermaksud jahat padanya, apalagi yang harus dikhawatirkan. Maka ia pun melangkah maju menghampiri.
Mengapa bisa begitu, kek? Tanya Arya ingin tahu. Ceritanya cukup panjang, Arya. Kau akan bosan mendengarkannya. Tidak, kek. Baiklah, ujar ular hitam mengalah. Sejenak suasana hening, sementara kakek itu memulai ceritanya. Sekitar 17 tahun yang lalu, aku memungut murid yang bernama Bomantara. Karena kulihat dia memiliki bakat yang amat baik untuk mempelajari ilmu silat, ku gembleng dia dengan sungguh-sungguh dan kuwariskan seluruh ilmu yang kumiliki. Sejenak ular hitam terdiam. Apa yang menyebabkan kakek ular hitam terdiam? Sekitar 17 tahun yang lalu, aku memungut murid yang bernama Bomantara karena kulihat dia memiliki bakat yang amat baik untuk mempelajari ilmu silat. Ku gembleng dia dengan sungguh-sungguh dan kuwariskan seluruh ilmu yang kumiliki. Sejenak ular hitam terdiam, sepertinya tengah mencari napas untuk menguatkan perasaannya. Sementara itu, Arya Buana hanya diam penuh perhatian. Pada suatu ketika, kakak kandungku, Ki Gering Langit singgah menjumpaiku. Dia menitipkan kitab-kitab ilmu silatnya di sini dengan pesan agar diberikan kepada orang yang nanti membawa pedang bintang. Kembali kakek yang berjuluk ular hitam ini menghentikan ceritanya. Ditatapnya wajah Arya Buana dalam-dalam. Sedangkan Arya Buana tak kuasa untuk membalas tatapan itu. Aku meminta pada Ki Gering Langit untuk menurunkan sebagian dari ilmu-ilmunya kepada Bomantara. Pada mulanya dia berkeberatan, tapi karena terus kudesak, akhirnya ia pun memberikan sebuah kitab padaku untuk diberikan pada Bomantara. Sehabis itu ia pun pergi, tapi sungguh di luar dugaan kalau Bomantara itu ternyata mengkhianatiku. Bersama-sama Raja Racun pencabut nyawa yang sangat membenciku, ia mencelakaiku. Sebentar ular hitam menghentikan ceritanya, lalu menarik napas panjang dalam-dalam. Matanya sedikit berkaca-kaca, seperti menahan perasaan yang amat dalam. Dengan keji mereka menjebakku untuk meminum racun yang membuatku jadi orang lemah selamanya. Racun itu akan menyerangku apabila mengerahkan sedikit saja tenaga dalam. Serangan yang begitu menyiksa, itulah sebabnya mengapa aku tidak mampu membuka rantai ini dan pintu yang terkunci dari luar itu. Karena begitu ku mulai menyalurkan tenaga dalam, racun itu pun langsung menyerangku. Arya tercenung begitu kakek itu telah menyelesaikan ceritanya. Sungguh tidak diduga begitu pahitnya kenyataan yang dihadapi si ular hitam, dikhianati muridnya sendiri. Dengan tingkat kepandaian yang sekarang dapat kupastikan tidak ada satu tokoh pun yang sanggup menghadapinya, tak terkecuali para datuk pesilatan, kecuali kakak kandungku Ki Gering Langit. Tapi mana mau ia turun tangan menghadapi seorang anak ingusan macam Bomantara. Maka jelas sudah, murid murtad itu akan mengacau dunia pesilatan tanpa ada yang bisa menghalangi. Ia telah mewarisi seluruh kepandaianku dengan sempurna. Demikian pula seluruh ilmu Raja Racun pencabut nyawa. Dan lebih gilat lagi, ia pun telah menerima ilmu-ilmu Ki Gering Langit yang membuatnya memiliki tenaga dalam luar biasa. Lengkaplah sudah kepandaian yang dimilikinya. Kecepatan gerak diwarisi dariku, kekuatan tenaga dalam dari Ki Gering Langit, dan pengetahuan racun dari Raja Racun pencabut nyawa. Ular hitam berhenti sebentar, seperti ingin mengambil napas.
Dadanya memang terasa sesak jika mengingat-ingat pengkhianatan bekas muridnya, Umantara. Umantara akan menjelma menjadi iblis yang tidak terlawan, dan semua ini akibat salahku yang tidak bisa menangkap hati orang. Bertahun-tahun aku mohon pada Gusti Allah agar segera mengirimkan orang yang menurut kakakku akan membawa pedang bintang. Waktu itu aku sudah hampir putus asa menunggunya. Sungguh tidak aku sangka kalau Gusti Allah akhirnya mengabulkan permohonanku dengan mengutusmu ke sini, Arya. Jelas ular hitam lagi. Maafkan saya, Kek. Setelah berkata demikian, Arya membungkuk memberi hormat. Kemudian dijulurkan tangannya untuk meraih belenggu di tangan ular hitam. Sekali Arya mengerahkan tenaganya, maka seketika gelang-gelang baja dan rantai-rantai yang membelenggu tangan dan kaki ular hitam patah-patah. Wah, terima kasih Arya, ucap ular hitam pelan sambil bangkit berdiri. Kemudian dia melangkah menuju ke sudut ruangan, sementara Arya hanya memperhatikannya saja. Ada apa Arya? Tanya ular hitam tanpa menghentikan langkahnya. Apakah racun yang mengeram di tubuh kakek tidak bisa dikeluarkan? Langkah ular hitam terhenti. Perlahan-lahan kepalanya menoleh ke belakang menatap Arya lekat-lekat. Tidak, tapi memang dapat disembuhkan. Kakang Gering Langit pernah mengajarkan padaku sebuah semedi untuk mengusir racun yang mengeram dalam tubuh. Memang dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat sembuh total, tapi hanya itulah jalan satu-satunya. Racun yang dimasukkan dalam tubuhku memang racun ganas, Arya. Kembali kakek itu melangkahkan kakinya kembali, dan sesampai di sudut ruangan itu dia memanggil Arya. Pemuda ini bergegas menghampirinya. Bongkar lantai ini. Tanpa banyak tanya, Arya mengayunkan tangannya ke arah lantai yang ditunjuk ular hitam. Buah! Seketika lantai itu ambrol. Tampak di balik lantai itu terdapat sebuah lubang berbentuk persegi. Dalamnya tak lebih dari 1 hasta. Dan di dasar lubang itu terlihat sebuah peti kecil berwarna hitam mengkilat. Ambil peti itu Arya, perintah kakek yang berjuluk ular hitam itu lagi. Arya pun segera mengulurkan tangannya dan mengambil peti itu, lalu memberikannya pada ular hitam. Sebentar kemudian, kakek itu segera membukanya. Nampak 2 buah kitab yang berwarna kekuningan. Di dalamnya, ular hitam mengambil kitab itu lalu melihat-lihatnya sejenak. Baru setelah itu diberikan pada Arya. Milikmu Arya, ucap ular hitam pelan. Arya segera menerimanya. Pada bagian muka kitab yang pertama nampak tertera huruf-huruf berbunyi tenaga dalam inti matahari. Sedangkan pada buku yang kedua tertulis kalimat yang berbunyi ilmu belalang sakti. Mulai saat itulah Arya berlatih mempelajari kedua ilmu yang diwariskan Ki Gering Langit di bawah bimbingan ular hitam. Sementara kakek itu pun tak kalah sibuknya. Hampir pada setiap kesempatan waktu yang senggang, ia bersemedi untuk mengusir racun yang mengeram di tubuhnya. Dengan semangat meluap-luap, Arya mulai membuka halaman pertama kitab tenaga dalam inti matahari. Memang ular hitam menyuruhnya mempelajari kitab itu dulu. Baru setelah memiliki tenaga inti matahari yang cukup kuat, ia boleh mempelajari ilmu belalang sakti. Muridku, untuk memiliki tenaga dalam yang tidak boleh dilupakan adalah tekanan gambaran dari pikiranmu pada batinmu. Saat bersemedi, tariklah napas dalam-dalam disertai penekanan alam bawah sadarmu. Bayangkan bahwa tengah menarik kekuatan matahari yang masuk melalui lubang hidungmu dan terus turun hingga ke pusara. Sesampainya di sana, putarkan kekuatan yang kau tarik itu mengelilingi pusar, lalu naik ke atas dan buang kembali. Itulah yang harus kau camkan, muridku. Dengan tekun dan sungguh-sungguh, Arya pun mengikuti petunjuk itu. Tidak hanya pelajaran semedi saja yang terdapat di kitab itu,
sikap kuda-kuda dan pernapasan juga diajarkan. Pada minggu-minggu pertama, tidak ada hal-hal aneh dirasakan Arya selain hawa hangat yang senantiasa berputar di pusarnya. Tapi pada minggu-minggu selanjutnya, Arya mulai merasakan hal lain yang diterimanya. Setiap pagi, sehabis bangun tidur, sekujur tubuhnya terasa panas sekali. Bukan hanya itu saja, rasa haus yang amat sangat selalu menderanya. Bahkan kulitnya pun mulai mengering. Ular hitam pun mengetahui apa yang dialami Arya. Benarkah apa yang dirasakan Arya Biwana karena efek dia berlatih? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.